Ketua KPU Belu Yohanes Seven Atapala mengingatkan kampanye pemilihan kepala daerah harus sesuai aturan yang berlaku. Himbauan ini disampaikan kepada seluruh tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu dalam sosialisasi pelaksanaan kampanye dan pembukaan rekening dana kampanye Pilkada 2024. Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap DPT untuk pemilihan kepala daerah serentak 2024 berlangsung di Ballroom Hotel Matahari Atambua pada Kamis 19 September 2024. Komisioner KPU Belu Divisi Perencanaan Data dan Informasi Herlin Caasa mengatakan penetapan DPT telah dilakukan secara bertahap dan berjenjang, mulai dari daftar pemilih sementara kemudian menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan, hingga saat ini berakhir di tahap DPT. Usai rekapitulasi, total daftar pemilih tetap untuk Kabupaten Belu adalah sebanyak 161.449 pemilih, terdiri dari 79.400 pemilih laki-laki dan 82.495 pemilih perempuan. Kita ini kan bersifat dinamis, jadi perubahan daripada saat setelah coklit kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara, kemudian sampai sekarang menjadi daftar pemilih tetap ini masih terjadi perubahan. Nah, setelah pada saat terjadi perubahan ada saja pemilih baru yang baru saja kita masukkan dalam daftar pemilih, kemudian ada pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, maka harus kita hilangkan dari daftar pemilih. Contoh pemilih yang meninggal atau pemilih yang berubah status dari pemilih aktif menjadi pemilih yang tidak mempunyai hak pilih seperti TNI Polri. Nah, perubahan-perubahan ini yang secara terus-menerus terjadi perubahan, oleh sebab itu pada hari ini sudah kami tetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Belu Kristafora Fernandes mengatakan hasil pleno terbuka terkait penetapan daftar pemilih tetap yang digelar di KPU Belu sudah sesuai dengan catatan yang dimiliki. Meski sebelumnya sempat terjadi selisih data awal saat diplenokan di tingkat kecamatan. Seperti tadi yang sudah kita lihat bahwa ada proses yang berjalan. Menurut catatannya kami, sesuai dengan hasil pleno ini memang ada beberapa perbedaan di selisih antara kemarin yang diplenokan di tingkat kecamatan dengan yang sekarang. Tetapi tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman KPU bahwa setelah penetapan di tingkat kecamatan, setelah beberapa hari ini, sebelum hari ini, ada proses tabrak data yang mereka lakukan dengan tadi menemukan beberapa kegandaan. Nah, itulah yang mengakibatkan perbedaan di tingkat kecamatan. Seperti tadi beberapa data itu sudah disampaikan dan hasilnya terakhir yang teman-teman dari KPU sudah bacakan. Gitu. Perbedaan data itu yang tadi kita sudah cocokkan kembali dengan hasil yang mereka bacakan, yang hasil tabrak data itu sudah sesuai. Dalam prosesnya, KPU terus diawasi oleh Bawaslu. Sampai saat ini, KPU Belu dan Bawaslu Kabupaten Belu terus berkoordinasi dan berkolaborasi dalam mengawal hak pilih masyarakat untuk melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati saat Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November mendatang. Setelah ditetapkannya DPT, pihak KPU Belu akan memaksimalkan angka partisipasi masyarakat untuk pemilihan di tempat pemungutan suara. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Ketua KPU Belu Yohanes Seven Atapala mengingatkan kampanye pemilihan kepala daerah harus sesuai aturan yang berlaku. Himbauan ini disampaikan kepada seluruh tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu dalam sosialisasi pelaksanaan kampanye dan pembukaan rekening dana kampanye Pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Belu menggelar sosialisasi pelaksanaan kampanye dan pembukaan rekening dana kampanye pemilihan kepala daerah serentak 2024. Kegiatan berlangsung di Ballroom Hotel Matahari Atambua pada 19 September kemarin. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, Yohanes Seven Atapala menghimbau agar tim sukses dari bakal paslon Bupati dan Wakil Bupati Belu
mengikuti ketentuan selama masa kampanye. Di antaranya, pemasangan alat peraga kampanye di zona yang telah ditentukan dan materinya tidak menyinggung atau menjatuhkan pasangan calon lainnya. Dirinya juga menegaskan agar tidak terjadi kegiatan politik uang kepada masyarakat dalam upaya mendulang suara para pemilih. Dan yang dilarang berupa ada beberapa hal. Kita merubah aturan baik itu undang-undang, baik itu dilarang, kemudian beli campaign, money politik dan lain-lain. Nah itu yang sejauh ini dilarang. Tidak beda jauh dengan pemilihan kepala daerah dan pemilihan tadi lalu. Ini berlaku sama lah untuk satu Indonesia. KPU Belu juga mengingatkan iklan bermuatan kampanye Pilkada 2024 di media massa hanya berlangsung selama 13 hari, yakni pada 10 hingga 23 November 2024. Untuk penetapan pasangan calon akan berlangsung pada 20 September yang kemudian akan dilanjutkan dengan nomor urut hingga deklarasi damai. Dari Belu, Tim Liputan atau Buat TV melaporkan. Suku Manehitu gelar kenduri, ritual penyerahan arwah ke Sang Pencipta. Kami akan kembali usai jeda.